Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kita dengan kesehatan dan kita akan melakukan karya bersama-sama dengan Allah. Namun sebelumnya mari kita awali segala kegiatan kita dan kita merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, Engkau Allah yang baik. Engkau sudah membangunkan kami dengan hati penuh dengan kesejahteraan dan tubuh dengan nikmat kesehatan. Kami akan melakukan pekerjaan sesuai yang menjadi rancangan Tuhan, dan kami terlebih dahulu mendasari segalanya itu dengan mendengar suara-Mu. Biar Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami dan pengertian untuk mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, yang menjadi renungan kita pada hari ini didasarkan pada bacaan di Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, dilanjutkan dengan ayat yang ke-36 sampai dengan 41. Dan yang menjadi nats renungan kita diambil dari ayat yang ke-41 yang demikian, yang tertulis di dalamnya. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Saudara, kita seringkali mendengar kata perjanjian kalau kita melihat, membaca, merenungkan di catatan-catatan perjanjian lama begitu. Nah, perjanjian itu ternyata dibuat oleh umat di perjanjian lama dalam rangka untuk menjaga relasi hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, setelah perjanjian itu dibuat, mereka biasanya mengadakan sebuah pesta, makan-makan begitu, untuk mengikat kesetiaan, menjaga perjanjian yang sudah dibuatnya itu. Ada perjanjian yang luar biasa yang terjadi antara Allah dengan umat pilihannya. Perjanjian itu sungguh luar biasa karena Allah menjanjikan tanah yang berlimpah ruah dengan susu dan madunya. Berharap bahwa umat pilihannya itu akan setia kepada Tuhan dan tidak akan berbuat jahat, melenceng kehidupan. Dan betul, Allah memberikannya tanah itu, tetapi sayangnya terlihat pada zamannya Nabi Yeremia, umat pilihannya itu tidak setia dengan perjanjian itu. Sehingga sebenarnya di kitab Yeremia itu lebih pada cerita tentang perjanjian baru yang dibuat oleh Allah dengan umatnya. Nah, perjanjian baru ini tidak menggantikan perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya pada zaman Musa. Tapi perjanjian baru ini, yang saya nanti bisa membaca di Yeremia 31 ayat yang ke-31, itu Allah menuliskan hukum Taurat di dalam hati dan batin pikirannya umat Israel, dengan berharap mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang baik yang akan dialaminya. Nah, dalam perjanjian itu mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa tidak cukup hanya beribadah kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu. Dan yang menarik dalam perjanjian itu sendiri adalah juga termuat bagaimana Allah juga akan mengampuni segala dosa-dosa umat pilihannya itu.
Nah, sungguh luar biasa. Allah yang dalam tanda petik pihak yang disakiti dalam perjanjian, tetapi justru Allah merestorasi kehidupan dari bangsa pilihannya. Merestorasi yang dimaksudkan ini adalah sebuah tindakan untuk menjadikan sesuatu yang sudah rusak itu menjadi baik tanpa merubah strukturnya. Bangsa Israel diperbaiki kehidupannya menjadi baik tanpa merubah struktur hubungan bahwa dia tetap menjadi bangsa pilihan Allah. Nah, kalau kita tarik dalam perjanjian baru begitu, Allah melalui kenosis kemanusiaan Yesus Kristus itu tidak hanya sekedar menebus dosa, tapi ada pengharapan keselamatan yang diberikannya. Nah, kita ini adalah bangsa pilihan, manusia yang diciptakan kembali bersama Kristus, manusia yang memiliki keselamatan yang tidak hanya sekedar diingatkan, ditulis kitab-kitab Taurat, Injil dalam hati, ditebus dosanya dan berpengharapan untuk keselamatan. Maka sangat ironis kemudian orang yang tetap dipertahankan kualitas kemanusiaan yang baik itu, orang yang ditebus dosanya dan orang yang berpengharapan keselamatan itu meninggalkan pihak yang menjanjikannya itu. Oleh karena itu, kita tentu bersyukur dan senantiasa menjaga perjanjian Allah yang baik itu dalam setiap langkah kehidupan kita semua. Selamat bertahan untuk menjadi pihak yang mendapatkan tumpuan kasih Allah itu. Dan jangan lupa, tidak cukup dengan beribadah saja seperti yang ditulis dalam perjanjian barunya di zaman Yeremia. Dan pasti juga berlaku pada zaman sekarang. Tetapi peran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pirantinya, untuk juga menyampaikan kabar kesukaan itu kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa hari ini. Dan biarlah makan rohani menjadi kekuatan bagi kami untuk berkarya dan tetap bertahan menjadi orang-orang yang berelasi penuh dengan Tuhan, menjaga perjanjian dan memerankan piranti untuk menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang. Kepadamu ya Tuhan kami memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.